Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pembangunan daerah menjadi kunci utama untuk memastikan pertumbuhan atau kemajuan suatu wilayah. Tidak terkecuali untuk di wilayah pedesaan. Pembangunan desa akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Katanya pemerintah ini telah menyusun matang perencanaan pembangunan desa tersebut. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan pembangunan desa selama 1 tahun terakhir dan juga tentunya terkait dengan rencana pembangunan 2024 bersama dengan Bapak Sugito selaku Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Selamat malam Pak Sugito, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat malam Mbak Bilkis, Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua ini mengawali tahun 2024 selalu sehat semuanya. Insya Allah sehat selalu Pak Sugito. Pak Sugito, sebelum kita lebih jauh membahas tentang perdesaan, bisa dijelaskan secara singkat Pak, seperti apa capaian pembangunan di 2023 dan apa rencana yang akan dilakukan untuk pedesaan di 2024? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Bilkis dan sahabat desa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita di tahun 2023 ini telah mengalami menurut saya cukup mengembirakan tingkat perkembangan desa, di mana bahwa salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong pembangunan desa ini adalah dana desa. Di mana Bapak Presiden menyampaikan memfokuskan agar dana desa ini bergerak pada dua hal, yakni dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, disinilah kemudian Kementerian Desa salah satunya untuk melihat instrumen tersebut, salah satunya melalui Indeks Desa Membangun. Cukup signifikan kalau kita melihat dari progres yang kita dapatkan, di mana pemutakhiran di tahun 2023 ini, di mana dana desa yang digunakan tadi dan tingkat perkembangan desa yang mandiri di tahun 2023 telah mencapai 11.456, di mana di target RPJMN 2024 sebenarnya 2024 ini ditargetkan 5.000, tapi kita telah melampaui ini di 11.456. Apalagi kalau dibandingkan di awal dana desa diberikan di tahun 2015 itu baru 174 desa yang mandiri. Kemudian diikuti juga oleh penurunan yang tajam dari desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. Misalnya dari yang tertinggal dari 33.592, saat ini tinggal 7.154, dan yang sangat tertinggal dari 13.453, saat ini tinggal menyisakan 4.850. Dan ini sebenarnya kemudian yang terus kita dorong karena apa? Sebenarnya bukan soal dana desa saja, tetapi bagaimana kita meletakkan di dalam konsepsi pembangunan desa ini yang berkelanjutan dan nantinya menjadi berdaya saing, sehingga desa mampu mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki. Itulah yang kemudian kita dorong di tahun 2024 ini, agar desa terus berkreativitas, berinovasi, mengembangkan berbagai potensi, sekaligus menjawab beberapa persoalan yang dihadapi desa, yang nantinya tentu diharapkan desa ini semakin mandiri, berbasis pada potensi dasar yang dimiliki oleh desa, dan sekaligus kualitas sumber daya manusianya, kualitas kesejahteraan, bahkan kemiskinan semakin berkurang. Di antaranya juga dalam hal ini bagaimana untuk memenuhi layanan dasar, meningkatkan sarana prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, termasuk penguatan di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki nilai berkelanjutan, tentu berbasis kearifan dan potensi lokal. Ini sekaligus menerjemahkan arahan Bapak Presiden, Mbak Bilkis, di mana Pak Presiden menyampaikan membangun desa jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya fotokopi, tetapi harus memiliki atau berdasar pada karakteristik yang dimiliki oleh desa dan memiliki katakanlah keunikan-keunikan yang tentunya antara desa satu dengan yang lain berbeda. Yang penting adalah berdasarkan kondisi objektif sekaligus memiliki tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada aturan, dan tentunya ranah-ranah yang menjadi referensi atau melingkupi atas kebijakan tersebut. Demikian Mbak Bilkis.
Baik, kabar gembira datang di awal tahun 2024 begitu ya Pak, ketika mendengar Ya, penurunan yang tajam terkait desa tertinggal dari yang 33.000 menjadi 7.000, kemudian juga dapat dilihat dari indeks desa dari 11.456 ini tentunya sudah melebihi target dari RPJMN sebelumnya begitu ya. Kemudian juga Kementerian Pedesaan ini terus mendorong pedesaan agar dapat bisa berdaya saing, juga untuk terus dapat memaksimalkan potensi dari desa yang ada. Kemudian dalam pembangunan desa ini juga Pak, pasti ada yang namanya menghadapi namanya kendala yang kompleks begitu Pak. Sekiranya apa ya. yang menjadi tantangan berat dari adanya pengembangan pedesaan khususnya mungkin di daerah 3T begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Bilkis. Memang saat ini saya katakan antar desa itu kan tidak sama. Apalagi kita memiliki 75.265 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, karakteristik inilah yang kemudian ada yang desanya ada di daerah perbatasan, di daerah pulau kecil, ada yang di pegunungan, ada yang di pantai. Nah, persoalan misalnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari aspek kepemerintahannya maupun dari aspek masyarakatnya. Kemudian juga misalnya terkait dengan akses kelembagaan terhadap keuangan misalnya. Juga terkait dengan konektivitas termasuk misalnya bagaimana pemahaman terhadap kualitas atau manajemen di dalam pengelolaan aset. Disinilah yang menjadi tantangan, maka yang kita sampaikan selalu di dalam kesempatan dan bahkan kita juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan pendampingan, baik melalui pendamping profesional atau bekerja sama dengan perguruan tinggi, juga memanfaatkan berbagai potensi yang ada di daerah untuk sama-sama mendampingi desa, memahami atas potensi, memahami atas permasalahannya. Maka pembangunan desa harus berbasis data, berbasis kondisi objektif data, sehingga kebijakan yang diambil, kebijakan yang dikeluarkan, pembangunan yang dilaksanakan ini sekali lagi berbasis pada masalah dan potensi yang dimiliki. Salah satu contoh, kadang kita melihat, oh desa ini di Papua, terlalu jauh misalnya. Tapi ternyata di dalam kami lakukan di tahun 2023, lomba desa wisata Nusantara, ternyata banyak juga desa-desa yang berangkat dari daerah perbatasan, dari Kalimantan, dari Maluku, Sulawesi Tenggara, dan sebagainya. Sekarang paling tidak tercatat ada 5.037 badan usaha milik desa atau desa yang mengelola desa wisata, yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Dan ini adalah ternyata sebuah, menurut saya, multiplier effect dari pengelolaan desa wisata ini juga memberikan ruang bagi desa, mulai dari penyerapan tenaga kerja, kemudian pendapatan asli desa, kemudian home industry juga tumbuh dan seterusnya. Artinya tantangan-tantangan tadi memang masih ada dan saya yakin ini juga bukan sesuatu yang mudah, tapi saya yakin bisa diatasi. Apalagi kalau kemudian kita sampaikan di dalam setiap kesempatan, memang kita tidak cukup berpuas diri dengan capaian yang sudah ada sekarang. Walaupun sudah mandiri, tapi tetap harus bagaimana kemandirian tadi diikuti oleh kemampuan mengelola yang memiliki keberlanjutan, berdaya saing, sehingga konteks per kondisi desa tadi sekali lagi membangun pentahelik untuk memahami atas potensi dan tantangan yang dihadapi oleh desa. Ini merupakan salah satu solusi yang kita coba terus melakukan pendekatan, sehingga melalui perguruan tinggi dengan KKN-nya, KKN tematik misalnya dengan Kampus Merdeka, ini pun juga menjadikan salah satu solusi yang kita coba ambil dan kerjasamakan dengan berbagai pihak. Demikian Mbak Bilkis. Baik, beragam tantangan ini bukan menjadi halangan begitu ya Pak untuk dapat berkembang dan juga kemajuan dari desa tersebut. Tadi Pak Sugiarto nih sempat menyebutkan mengenai BUMDes begitu Pak. Yang menjadi perhatian Ya. mungkin sejauh mana Kementerian PDTT ini memfasilitasi BUMDes sebagai pemangku kepentingan begitu ya Pak, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan juga kemudahan dalam birokrasi yang ada Pak. Ya, yang pertama dari aspek legalitas, dengan keluarnya PP 11 tahun 2021 misalnya, saat ini paling tidak sudah ada 17.000
495 badan usaha milik desa yang berbadan hukum, di antara 52.495 BUMDes yang ada di desa-desa di Indonesia. Maka kemudian dengan adanya aspek legalitas tadi memberikan ruang kepada BUMDes untuk melakukan usaha-usaha bekerjasama baik di bawah unitnya, apakah itu berbentuk CPPT dan sebagainya. Sehingga dengan BUMDes berbadan hukum ini salah satu sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa yang kepemilikannya keunikan adalah dimiliki oleh desa, maka kemudian juga dari aspek manajemen kita melakukan pendampingan sekaligus juga peningkatan kapasitas, bahkan membangun jejaring. Sekarang ini sudah ada BUMDes juga yang sudah melakukan ekspor, Mbak. Jadi tadi saya katakan ada di desa wisata, ada kemudian berbasis produk unggulan. Bahkan pada keketuaan ASEAN, Indonesia kan tahun 2023 kemarin sebagai ketuaan ASEAN, kita mengangkat platform ASEAN Village Network, yakni jejaring desa ASEAN. 3 hal yang disepakati dan dikerjasamakan antar desa di negara ASEAN, yakni satu berbasis One Village One Product, yang salah satunya tentu dikelola oleh BUMDes. Yang kedua adalah terkait dengan desa wisata, ini juga harus dikelola oleh BUMDes. Yang ketiga adalah desa digital. Nah, ini semua merupakan salah satu upaya baik dari sisi internal kementerian untuk mendorong terkait aspek manajemen, pemasaran, jejaring dan sebagainya, juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong kelembagaan BUMDes ini menjadi salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa yang mampu mengkonsolidasikan berbagai usaha ekonomi yang ada di desa, bukan menjadi predator atas usaha yang ada di masyarakat. Ini yang kita jaga, karena di masyarakat pada dasarnya sudah banyak usaha-usaha yang ada, maka kehadiran BUMDes ini harus bisa menjadi konsolidator, mediator, bahkan juga tentunya akan menjadi payung bagi pengembangan berbagai usaha yang ada di desa. Demikian Mbak Bilqis. Baik, selain menjadi peran-peran tersebut sebagai memiliki legalitas, kemudian telah berkolaborasi, kemudian menjadi regulator dan juga peran sebagainya, kita bisa mengingat juga bahwa sumber daya manusia ini menjadi bagian penting begitu Pak Sugiarto dalam pengembangan ataupun kemajuan dari suatu desa. Namun kita juga bisa lihat bahwa memang pendidikan yang ada di desa maupun pedesaan ini agak jauh berbeda dengan perkotaan gitu. Lantas bagaimana Kementerian PDTT ini mengatasi masalah pendidikan yang ada di desa dan perdesaan, Pak? Ya, yang pertama saya sebut dari awal bahwa dana desa itu adalah salah satunya adalah untuk penguatan kualitas sumber daya manusia di desa. Maka kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, juga kemudian tenaga kerja, kita menyusun misalnya kebijakan terkait dengan desa peduli pendidikan, di mana peran desa ini adalah untuk memberikan fasilitasi dan mengkoordinasikan atas kondisi pendidikan yang ada di desa. Tentunya bukan mengambil alih yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, tapi yang tentunya sesuaikan dengan kewenangan desa. Contoh mulai pendidikan PAUD, kemudian ini yang menjadi desa. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak sekolah atau berpotensi putus sekolah? Makanya kita juga melakukan upaya untuk pendataan itu menjadi bagian yang disebut dengan desa peduli pendidikan tadi. Maka ketika desa memiliki data tadi ATS tadi, anak tidak sekolah atau anak berpotensi putus sekolah, untuk dikomunikasikan secara berjenjang. Ini satu misalnya terkait dengan pendidikan formal. Kemudian terkait dengan pendidikan non formal yang misalnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi misalnya pelatihan. Kita juga dana desa bisa digunakan untuk pendidikan vokasi. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami dan mendampingi desa itu apa yang menjadi kebutuhan. Maka saya katakan tadi, saya sebut dengan Kementerian Tenaga Kerja melalui balai-balainya. Kita sendiri juga secara internal sebenarnya juga punya balai latihan kerja atau balai pengembangan sumber daya manusia. Kemudian dengan Kementerian Tenaga Kerja adalah balai latihan kerja. Sehingga misalnya di desa itu desa mengelola desa wisata. Kemudian mereka bagaimana untuk katakanlah butuh
pengetahuan misalnya ya, pengelola desa wisata ini terkait dengan hospitality, terkait dengan homestay, ya, kita juga bisa melakukan pelatihan ke sana. Atau misalnya bagaimana cara beternak yang baik, bagaimana saya misalnya untuk handicraft atau katakanlah apa ya UMKM dan sebagainya. Ini kita komunikasikan dengan berbagai expertnya, kelembagaan yang ada baik punya pemerintah maupun non pemerintah. Nah, dan salah satu supportingnya dana desa tadi bisa digunakan untuk itu. Yang penting bagaimana kita sama-sama mendampingi dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan bahkan untuk memahamkan atas kebutuhan desa tadi. Begitu Mbak Bilkis. Baik. Setuju begitu Pak, pelatihan dengan kerjasama melalui Kemenaker, baik dari pendidikan non formal hingga formal ini terus digencarkan di pedesaan dan juga desa agar dapat terus berkembang dan tidak tertinggal dengan yang lainnya begitu ya Pak Sugiarto. Terakhir Pak, pedesaan ini tentu memiliki potensi ekonomi besar dari sektor pertanian dan juga sumber daya alam yang ada. Nah, potensi dari sumber daya alam ini tentu harus diikuti dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kewirausahaan. Mungkin ada program pembinaan terkait kewirausahaan dari Kementerian PDTT, Pak? Ya, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa di dalam prioritas penggunaan dana desa, termasuk di tahun 2024 ini, 20% ini adalah minimal bisa digunakan untuk mendorong ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini jangan hanya dimaknai soal beras, soal jagung, tetapi bagaimana upaya yang berkelanjutan untuk mendorong ketahanan pangan tadi sesuai dengan kondisi kearifan lokal masing-masing. Yang kedua, di dalam aspek untuk mendorong kewirausahaan tadi, dana desa bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif yang ada di desa. Nah, disitulah yang saya katakan bahwa sebenarnya di desa-desa ini secara karakter memiliki hal yang berbeda. Maka yang terpenting kita semua sekali lagi ini saya ulang-ulang sering saya sampaikan, bagaimana kita memahami atas potensi dan aset yang kita miliki. Karena saya sering mengatakan di atas kesempatan ini yang untuk mendorong motivasi positif teman-teman yang ada di desa. Pada dasarnya tidak ada desa yang miskin. Yang ada adalah kita belum menemukan kenali atas potensi dan aset yang dimiliki. Karena itu menjadi tugas kita bersama untuk terus menemukan kenali, mendampingi, menggerakkan sehingga potensi bisa tergarap dengan baik. Karena itu kiat-kiat tadi kita sudah pertama ada pendampingan melalui tenaga pendamping profesional. Kedua, kita membangun kerjasama yang disebut dengan Pertides, perguruan tinggi untuk desa. Ini juga fungsinya salah satunya adalah mendampingi dan peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat, termasuk penelitian dan pengembangannya, sehingga mampu menemukan berbagai potensi tadi dan mengembangkan sesuai kearifan lokal yang ada. Kemudian yang ketiga, misalnya juga jangan lupa bahwa di desa itu di daerah ada pemerintah daerah. Kabupaten, ada bupati, ada wali kota yang memiliki desa, kemudian beliau-beliau ini memiliki piranti yang disebut dengan organisasi perangkat daerah, ada dinas pertanian, dinas perindustrian, dinas perdagangan. Nah, ini harapannya dan selalu kita sampaikan kepada pemerintah daerah, beliau menjadi salah satu pendamping yang terdekat dengan desa. Maka orkestrasi kebijakan di level kabupaten ini sangat penting untuk bisa mampu mendorong desa menemukan kenali bahkan menggunakan potensi yang ada tadi. Ini Mbak Bilkis. Jadi saya sangat di saat kesempatan bertemu dengan pimpinan daerah, dengan OPD selalu kami sampaikan karena justru yang tahu lebih dekat adalah pemerintah daerah. Tadi mengembangkan desa wisata. Tentu dinas pariwisata, terus kemudian dinas pemberdayaan masyarakat desa, Bapeda, dan lain-lainnya termasuk UMKM dan sebagainya. Ini menjadi salah satu menurut saya yang juga terpenting. Jangan sampai nanti mohon maaf desanya bergerak kemana, kebijakan pemerintah daerahnya kemana, sehingga tidak tune in ini antara desa dan pemerintah daerah. Tentu ini harus sebagian dari orkestrasi. Saya ingin mengingatkan melalui forum ini, melalui kesempatan ini malam ini Mbak Bilkis, bahwa ada konsep yang disebut dengan prinsip membangun, yakni desa membangun yang sifatnya partisipatif bottom up dan membangun desa yang menemukan aspek teknokrasi perencanaan dari supradesa atau pemerintah atasnya. Kalau ini ketemu, insya Allah saya yakin desa kita ini akan menyokong terkait dengan kemajuan pembangunan di Indonesia. Terima kasih Mbak Bilkis.
Hingga bagaimana nantinya upaya pendampingan, membangun kerjasama dan juga kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah ini selaras dengan apa yang dimiliki potensi dan juga aset yang dimiliki desa serta kemauan dari masyarakat di desa itu sendiri untuk bisa terus berkembang memajukan desa masing-masing. Begitu Pak Sugiarto, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk hari ini Pak. Ya, terima kasih Salam Mbak sehat Bilkis. selalu Pak Sugiarto. Ya, Pak salam Sugito. untuk saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Mari bangun desa, percaya desa, desa bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Sugito selaku Dirjen Ya. Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian PDTT yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Justru.